20.1063. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Haja Asbiati SAG FPD. Mata kuliah inovasi kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi anatomi dan desain kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang sudah melihat, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan berbagi itu indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum terlebih dahulu. Tentunya teman-teman dan semua pasti tahu bahwa kurikulum sangat penting di sebuah lembaga pendidikan, apalagi di sekolah, di madrasah apalagi ya. Jadi, apa sih komponen-komponen kurikulum? Nah, di sini komponen-komponen kurikulum dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tujuan, yang mana tujuan ini mengarah kepada pencapaian hasil belajar. Jadi di sini seorang guru harus mampu mencapai tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Contohnya, jika sebuah materi yang sudah diajarkan, seorang guru harus melihat sudah sampaikah tujuan pembelajaran itu atau belum. Dan yang kedua yaitu isi materi atau bisa kita bilang bidang studi. Yang mana yang dimaksud di sini yaitu di sekolah ataupun di madrasah tentu ada namanya materi-materi ataupun bidang studi. Jadi di sini bidang-bidang studi harus mempunyai cara masing-masing untuk tercapainya tujuan pembelajaran dan mengikuti aturan-aturan kurikulum. Yang ketiga yaitu strategi mengajar. Yang mana strategi mengajar ini bisa dikatakan sebagai cara mengajar seorang guru kepada pendidik. Maksudnya di sini itu strategi dan kurikulum sangat berkaitan. Jadi jika strateginya relevan dengan kurikulum, maka pencapaian kurikulum akan maksimal. Yang keempat yaitu media pengajaran, yang mana media ini diartikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, seperti melalui internet. Sekarang di internet itu sudah banyak namanya pembelajaran yang membuat peserta didik berminat dalam belajar. Contohnya model media gambar. Yang kedua yaitu sumber dari buku. Sumber dari buku mana saja, yang penting dia memperoleh informasi pengetahuan, itu dinamakan media pengajaran. Jadi media pengajar ini sangat mempermudah peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Dan yang kelima yaitu evaluasi pengajaran, yang mana evaluasi ini dikatakan sebagai penilaian akhir untuk melihat efektivitas pencapaian hasil akhirnya. Jadi dikatakan sukses dalam materi yang kita ajarkan, maka kita harus melihat evaluasinya. Jika dia sudah pencapaian materinya sudah sesuai dengan yang ditargetkan, anak peserta didik sudah mencapai apa yang tujuan pembelajaran kita, maka itu dikatakan evaluasi pengajaran yang sudah efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu penyempurnaan pengajaran. Jadi setelah evaluasi tadi ada namanya penyempurnaan pengajaran, yang mana di sini dikatakan hasil-hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pelaksanaan mengajar, ini menjadi umpan balik untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Jadi di sini dibutuhkan saran-saran dari lembaga seperti kepala sekolah, guru-guru, semua harus rapat bagaimana agar tujuan pembelajaran lebih meningkat dari yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.